Ya, terima kasih Pak Muhardi selaku moderator yang setia sampai sore. Terima kasih juga kepada para peserta, pecinta Jokor yang sangat luar biasa ini. Terlebih-lebih kepada para narasumber, kepada Akhi Fillah, Kiai Haji Maman Imanul Haq, dan juga kepada senior-senior kami, terlebih kepada Bapakku Pak RI Nainggolan. Di sela-sela kesibukannya beliau sempat hadir di hadapan kita, Bang Yanes dan juga Bang Sylvester, ya. Seperti apa yang disampaikan Bang Sylvester tadi, memang benar. Dulu Gus waktu zaman Ahok itu punya JPK, Jamaah Pengajian Kebangsaan. Nah, itu waktu almarhum Ibu Haja Nur menggabungkan antara JPK dengan Solmed, sehingga jadi organ JPK Solmed, ya, yang mana bergerak di wilayah Jakarta Utara khususnya dan juga Jakarta. Tapi almarhum Haji Nur yang dari Madura ada di Jakarta Utara itu meninggal, sehingga terus vakum. Ya, tidak ada masalah bagi Gus, begitu juga Bang Solmed, kan gitu. Karena saudara-saudara kita yang ada Jakarta Utara ini aktif di JPK dan juga aktif di Solmed, kan gitu. Why not? Semuanya untuk NKRI, semuanya untuk Pancasila, kan gitu. Dan juga terima kasih kepada Bang Yanes, yang mana Gus selalu berharap mudah-mudahan Bang Yanes ini segera ada di dalam, kan gitu loh ya. Sehingga bisa menjadi jembatan kita para relawan. Paling tidak apa yang dijanjikan Pak D. Jokowi ini sebagai apa? Wakil KSP. Sehingga di KSP ini adalah orang-orang Jokower itu yang memang hatinya kepada relawan, kan gitu loh. Sehingga jembatan antara relawan dengan Pak D ini terus tersambungkan. Dan juga kepada Pak Hadi, terima kasih Pak Suhadi, ya. Kepada siapa lagi, Bang Noel, ya. Kepada Pak Bernard di sela-sela kesibukannya, apalagi hari Minggu, ya, beliau adalah pastor. Pastor Pak Muhardi bukan Romo, ya. Kalau di luar negeri nggak ada pendeta, yang ada itu pastor, ya. Pastor itu juga pendeta, ya, nggak ada Romo di sana. Beliau bukan Katolik tapi Protestan. Beliau ini aktif di samping sebagai diaspora dan juga aktivis kebangsaan, aktivis kebinekaan, dan aktivis Jokowi. Dan juga kepada Bunda Rebecca dan siapa lagi yang belum gue sebutkan? Oh, Pak Badri, ya. Meskipun beliau sudah sepuh masih tetap terus semangat. Jaga kesehatan Pak Badri, karena sudah kepala 6 kayaknya ini, atau masih kepala 2 Pak Badri ini, ya. Mudah-mudahan semuanya iya diberkati oleh Allah, ya. Di saat pandemi begini, apa yang menjadi ide daripada kiai kita, mantan, Gus pikir tidak ada mantan selama Pak Jokowi ini jadi presiden, ya. Beliau adalah relawan, direktur relawan TKN Jokowi, ya. Ini ide yang sangat bagus. Setidaknya kita para relawan ini tidak berharap jabatan atau imbalan, tapi sejarah telah menulis ide yang sangat bagus, yang sangat mulia dari Akhil Kirom, Kiai Haji Maman Imanul Haq ini. Mari kita para relawan sama-sama sambut dengan baik. Kalau Gus diamanatin sama Kiai Maman, Gus akan buatkan admin grupnya. Nah, silakan teman-teman, ya, kirimkan videonya ataupun fotonya, tapi jangan lupa dibarengin dengan keterangan video ini acara kampanye di mana, tanggal berapa, sehingga bisa menjadi buku atau dokumen yang akurat, ya, seperti yang diharapkan oleh Kiai Maman tadi. Ini ide Gus acungin, bukan hanya 1 jempol, Kiai Maman, 2 jempol. Gus sepakat bahwa kita para relawan Jokowi ini, relawan ini beda dengan orang partai. Relawan ini berangkat dari hati, dari niat, dari ikhlas. Siapa yang berani dan bisa membayar orang-orang kayak kita ini, ya? Bikin webinar. Ini tidak bisa kita istilahnya tanpa promo dan lain sebagainya.
Harus kita ini punya waktu luang dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita share, kita bacakan doa agar para narasumber ini hatinya terketuk dan mau. Dan hebatnya, setiap relawan Jokowi, setiap webinar FDL Jokowi ini, nggak ada narasumber satupun yang Gus bayar. Dari mana? Wong Gus gak punya jabatan apa-apa. Yang ada, Gus mintain saweran. Tetapi alhamdulillah kayak Abah Badri, Pak R.E. Nenggolan, semua teman-teman membantu ya. 1 sen, 2 sen. Bahkan ada yang membantu juga 15.000. Gus terima dengan ikhlas ya. Karena apa? Kita relawan dari kita, oleh kita, untuk Indonesia maju. Ya. Kalau di webinar agama cinta dari kita, oleh kita, untuk Indonesia damai. Nah, jangan kita menunggu menjadi orang penting, tetapi tidak bisa berbuat penting pada bangsa ini. Lebih hebat kita tidak menjadi orang penting, tapi melakukan hal-hal penting untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dan lebih hebat, lebih penting lagi, apabila Anda menjadi orang penting seperti Pak Jokowi, bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tetapi apa yang dilakukan benar-benar penting buat bangsa dan negara ini. Membangun NKRI bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Apabila kita belum jadi orang penting, berbuatlah hal-hal yang penting agar anak cucu kita mencatat. Gading, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Kita sambut pemikiran yang benar-benar cemerlang dari Kiai Haji Maman ini. Ya, mari teman-teman semuanya, insya Allah Gus apabila diamanati siap ya. Silakan kirim foto di mana tempatnya. Paling ya Gus minta kepada Kang Maman 1 sekretaris yang punya laptop cukup handal kan gitu, yang bisa menyimpan data-data dengan banyak. Sebab ya para relawan ini kalau kita himpun, mereka ini sangat rindu Kang Maman ya, Kiai Maman. Apa yang telah diperjuangkan ini benar-benar karena melihat sosok Jokowi yang benar-benar berbuat untuk bangsa ini. Ya, kalau sekiranya tadi ada ide Presiden Jokowi 3 periode, kalau untuk para relawan tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil pun untuk menjerumuskan. Tapi rasa bangganya, rasa cintanya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Seorang anak desa, bahkan rumahnya pernah dikali, orang miskin dikusur bolak-balik. Karena buah dari reformasi ini yang terlahir di samping Gus Dur adalah siapa? Bapak kita Pak Jokowi. Kami secara pribadi, apabila teman-teman semuanya menyepakati Pak Presiden Jokowi untuk 3 periode, maka saya Gus Soleh secara pribadi dan juga selaku Ketua Sajojo akan menjadi orang yang pertama yang siap mendukung Presiden Jokowi 3 periode apabila itu memungkinkan. Dan adapun pembicaraan yang disampaikan oleh Kiai Haji Amin Rais, Gus ini 17 tahun di pesantren. Gus ini lebih dari 7 pesantren besar keluar masuk. Cara orang untuk mencegat itu berbagai macam. Itu di dalam ilmu balaghah ada yang dikatakan dengan kinayah dan tasbih. Kelompok-kelompok sebelah yang diwakili oleh Pak Amin Rais, yang paling ditakuti apabila Pak Jokowi sampai dibisakan atau bisa diamandemen untuk 3 periode, maka kesempatan mereka tidak akan ada lagi. Karena Pak Jokowi tidak punya masa lalu yang gelap. Pak Jokowi selalu berbuat kerja-kerja untuk NKRI ini. Maka sebelum itu digulirkan, ya, mereka cegat dulu. Supaya apa? Pak Jokowi tidak bisa 3 periode. Ini adalah kata siasat. Jangan sampai kita terjerambab dengan pemikiran yang ini seakan-akan lahir dari Pak Amin Rais. Tetapi kalau rakyat benar-benar menginginkan, ya, bukan Pak Jokowi yang menginginkan, tetapi kita para relawan, rakyat Indonesia, karena satu seperti dikatakan oleh narasumber tadi, sebab pekerjaan Pak Jokowi ini banyak terhalang dengan adanya COVID. Kita melihat kerjaan yang nyata dan luar biasa.
Saya Gus Soleh Majuki, Ketua Umum Sajojo, merasa bangga, respek dan hormat meskipun saya 2 periode berjuang mati-matian untuk Pak Jokowi, tidak sedikit pun menyesal tidak jabatan apa-apa. Justru saya bangga karena orang yang saya pilih, orang yang saya perjuangkan, mobil saya pernah dihancurkan teman-teman FPI Serang. Sedikit pun saya tidak merasa kecewa meskipun tidak dapat jabatan, karena melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi ini sangat luar biasa. Jadi, masalah Pak Presiden Jokowi menjadi 3 periode atau tidak, itu kita jangan berhenti, ya. Tetapi jangan kita paksakan. Kita melihat calon-calon yang ada. Gus telah mengirim kepada teman-teman suatu bentuk puisi, sebenarnya itu sindiran, yaitu lelaki berpayung. Dan lelaki berpayung puisi ini ditanggapin sangat luar biasa oleh Bang Yanes, ya. Kepada siapakah payung ini akan diberikan oleh Presiden Jokowi? Kami para relawan-relawan Jokowi inilah yang akan nanti memperjuangkan. Semboyan filsafat payung ini sangat luar biasa. Payung ini rahmatan lil alamin, ya, memberikan perlindungan dari orang kehujanan, kepanasan. Dan sangat luar biasanya Presiden kita ini dilambangkan membawa payung sendiri. Bukan oleh ajudannya, bukan oleh bawahannya. Justru meskipun jabatan lebih rendah, tapi dia tokoh agama. Di situ Gus gambarkan ada salah satu ulama, ya, mereka justru Pak Jokowi ini yang memayungi. Payung ini, kalau memang patut ada yang menerima estafet perjuangan Pak Jokowi, kita akan rawe-rawe lantas meneruskan payung Indonesia ini. Tetapi kalau tidak, sebaiknya Pak Jokowi sendiri yang memegang payung ini. Tapi itu tidak kita jadikan bahasan. Kita bukan orang partai, kita hanya anak bangsa yang cinta akan NKRI ini. Gus berumur 50 tahun lebih. Gus rasakan luar biasanya Presiden di samping Pak Karno yang telah memerdekakan bangsa ini bersama para tokoh-tokoh saat itu. Dan juga kebanggaan dan guru Gus yaitu Gus Dur. Yang Gus bangga adalah kepada Pak Jokowi ini. Dari Sabang sampai Merauke yang sepertinya dulu sangat naif dan tidak akan mungkin ada pembangunan di Papua yang mana masih berupa hutan semacam itu. Tapi luar biasa. Pak Jokowi, kalau hitung-hitungan suara, kalau hitung-hitungan nama, berapa jumlah orang Papua? Kenapa tidak sekitar wilayah Jabodetabek saja yang dibesarkan oleh Pak Jokowi? Tapi tidak itu. Inilah hebatnya Pak Jokowi. Berjuang bukan untuk dirinya, bukan untuk Pulau Jawa, tetapi untuk Indonesia. Sekali lagi, harapan Gus kepada teman-temanku yang mana telah duduk, yang mana dirinya sebagai relawan dan telah mendapatkan tempat atau kedudukan, ajaklah teman-teman relawan yang lainnya, mungkin ada pekerjaan seperti tadi kata narasumber, ya, tidak semuanya relawan ini high, tidak semuanya relawan ini middle, bahkan relawan ini ada yang di tingkat paling bawah, mungkin butuh satpamnya, mungkin butuh hal yang lainnya, sehingga para relawan ini merasa diuangake. Banyak teman-teman kami yang menjadi relawan, begitu sudah duduk mendapat kedudukan, kita ajak sawerannya dia, susahnya setengah mati, ya. Nah, kalau kita berbuat menunggu kaya, menunggu punya jabatan, kita tidak akan pernah berbuat. Do what can you do? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, yang semampu kita perbuat. Di saat semacam ini, tidak mungkin kita melakukan meeting-meeting secara darat, maka akan membahayakan daripada kesehatan kita. Maka melalui online semacam ini, hanya dengan biaya 1 juta atau 1 juta lebih sedikit, ya, kita para relawan patungan 50, 100, 200, 300, jadi kita berbuat untuk bangsa dan negara kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kalau ada kebenaran dan kelebihan daripada acara ini, semata-mata campur tangan dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
Kalau ada kekurangannya semata-mata dari kami sendiri selaku pelaksana, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, Pak Badri, teman-teman relawan semuanya, para peserta semuanya, ya, Pak Muhardi, ya, dan juga Kiai Maman, ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, ya, jangan apa, ya, jangan kapok untuk bertemu dan diundang lagi, ya. Paling tidak forum diskusi relawan Jokowi ini ayo kita hidupkan sebulan sekali, ya. Biaya hanya 1 juta, ya. Patungan 100.000, 50.000, 25.000. Jadi kita berbuat. Ayo kita bicarakan apa permasalahan bangsa ini sehingga para relawan tidak tenggelam. Di forum diskusi relawan Jokowi bukan milik Sajojo, bukan. Tapi ini forum dari kita, oleh kita, untuk seluruh relawan. Umpamanya Pak Badri ada ide apa, kirim uang ke GOS 1 juta, ya, bikin apa yang maunya, tipenya apa, ya, itu 1 juta Pak Badri, bukan bayaran untuk GOS, tapi biaya operasional, ya. GOS tidak tidur 4-5 hari mau dibayar 1 juta, belum bayar jumlah sebagainya, tidak akan mau. GOS karena cinta berbuat untuk bangsa. Inilah yang Bu GOS bisa perbuat. GOS bukan DPR kayak Maman, ya. GOS apa? Bukan salah satu pejabat BUMN, ya. Bisanya berbuat untuk memberikan pencerahan agar bangsa kita lebih baik, agar generasi kita setelah kita tinggalkan Indonesia benar-benar memiliki jati diri luhurnya, yaitu jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kerjasama. Kalau kata orang Jawa, mangan gak mangan sing penting ngumpul. Demikian dari kami. Salam juang relawan Jokowi. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.